Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kata orang, hidup ini berputar seperti roda kendaraan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang malah macet atau patah aslinya. 10% dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu, dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Perkenalkan, nama saya Rizal Prakoso. Saya adalah mantan atlet tenis meja, dan saya sekarang menjabat menjadi pelatih tenis meja. Namun tentunya saya juga masih aktif dalam dunia pertenis mejaan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman sama atlet dan para jajaran pelatih yang telah mengundang saya di acara ini untuk menjadi seorang motivator dan memberi motivasi kepada adik-adik calon atlet-atlet kebanggaan Indonesia ini. Nah, baiklah. Hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada adik-adik semua adalah berkaitan dengan diri kita, yaitu adalah sebagai seorang atlet. Nah, adik-adik, sebagai seorang atlet tentunya kita memiliki sebuah kewajiban yang harus kita jalankan. Yaitu kewajiban apa yang harus kita jalankan? Ya, kewajiban yang harus kita jalankan adalah berlatih. Namun meskipun kita sadar bahwa kewajiban seorang atlet adalah berlatih, tidak jarang kita sebagai seorang atlet malas-malas dalam hal berlatih. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya karena saya pernah merasakan menjadi seperti kalian yang harus bangun pagi, habis subuh, sholat subuh, latihan fisik, habis selesai latihan fisik jam 8 sekolah, habis sekolah pulang sekolah jam 1 sampai jam 2, habis itu pulang sekolah ya istirahat, habis itu jam 3 sampai maghrib kita latihan. Tak jarang saya sendiri habis maghrib lanjut latihan lagi sampai jam 9. Nah, hal tersebut mungkin dapat membuat kita dongkol sama pelatih kan, karena hanya latihan saja, tidak ada hal yang lain. Karena siklus seorang atlet ya latihan sekolah ya itu saja. Nah, dari kesimpulan tersebut sebenarnya apa sih yang membuat diri kita malas untuk berlatih? Ada yang tahu? Ya betul, salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya motivasi dalam diri kita untuk berlatih secara maksimal. Sebelumnya kalian harus tahu apa itu motivasi. Motivasi ini adalah sebuah dorongan yang menjadikan diri kita memiliki sebuah kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Kalau kita sebagai seorang atlet ya aktivitas kita ya berlatih. Nah, dalam hal berlatih tentunya motivasi yang dibutuhkan untuk mendorong kita semangat berlatih itu apa sih? Apa yang membuat diri kita selama ini memiliki motivasi dan semangat dalam berlatih? Apa? Ada yang tahu? Nah, mungkin dapat dikatakan kita akan baru mulai berlatih secara maksimal ya, karena nanti di bulan depan kita akan menghadapi pertandingan, atau kita karena kena marah pelatih, atau mungkin karena kita bentar lagi mendapatkan gaji bulanan. Nah, karena sebab itulah kita tidak memiliki yang namanya sebuah gairah untuk berlatih secara maksimal. Nah, ini kalian harus tahu, latihan yang kita lakukan ini bukan hanya sebab keterpaksaan, tuntutan, dan lain sebagainya. Namun karena ini sudah menjadi kewajiban bagi seorang atlet untuk selalu giat dalam berlatih. Oleh karena itu, hasil dari apa yang kita buat nanti adalah apa yang akan kita dapatkan nanti juga. Seperti halnya kita menanam sebuah pohon apel. Jika kita ingin mendapatkan buah yang maksimal, buah yang bagus, buah yang kelas pertama intinya, ya kita harus menjaganya setiap hari. Kita harus memberi pupuk, memberi air. Ya intinya kita harus sabar dalam merawatnya. Ya, seperti kita ini sebagai seorang atlet ya kita harus sabar dalam hal berlatih. Kita harus setiap hari kita harus memberi latihan secara maksimal, yang keras, memiliki motivasi. Dan hal itulah yang mungkin membuat kita akan mendapatkan hasil yang secara maksimal juga. Seperti pokoknya intinya itu sebuah hasil itu tidak dicapai secara instan. Contohnya sendiri, kita kalau mau buat mie instan itu kan namanya instan, tapi kita memiliki proses yang panjang. Kita harus memberi memberi air panas ke minyak biar minyak menjadi lembut, memberi bumbu, tidak yang langsung kita langsung makan. Nah, seperti kita ya, kalau kita ingin berhasil ya kita harus memiliki sebuah proses, bukan secara instan. Nah, kalian tahu pisau atau pedang nih, ya kan?
Kalau pisau atau pedang ini diasah setiap hari, maka akan apa? Ya, akan tajam, akan runcing. Mungkin kalau di depannya semua rintangan akan tergores. Seperti seperti kita sebagai manusia. Kita ini diciptakan memiliki kemampuan masing-masing. Namun kita tidak sadar kita memiliki sebuah kemampuan nih kan. Namun kita tidak mengasahnya setiap hari. Ya percuma, sama halnya seperti pisau atau pedang yang kita tidak asah setiap hari, ya akan tumpul. Mau gores apapun itu ya tidak bisa. Seperti kita kalau mempunyai kemampuan, mempunyai sebuah intinya kemampuan, ya kita harus asah kemampuan itu setiap hari. Dengan apa? Ya dengan cara kita berlatih. Seperti kita seorang atlet, ya kita harus berlatih. Kalau seorang pelajar atau mahasiswa ya harus belajar. Seorang pekerja ya dia harus giat bekerja. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa kita sebagai manusia memiliki kemampuan, ya kita harus mengasahnya setiap hari, bukan hanya cuma diam, rebahan atau apapun itu. Nah, intinya dari itu kita itu seperti ibaratkan saja kita seperti sedang di medan perang. Kalau kita tidak siap ya kita akan mati nanti. Ya, baiklah, kita lanjutkan lagi. Maaf tadi ada gangguan teknis biasa di kampung. Nah, sampai mana kita tadi? Kita sampai ya. Diibaratkan kalau kita tidak latihan secara maksimal, secara keras, kita akan mati di medan perang nanti. Orang tentara aja kalau mau perang latihan dulu. Kalau kita sebagai seorang atlet ya kita kalau mau masuk pertandingan kita harus berlatih dulu juga, ya kan. Nah, ini kalian juga harus ingat, harus memperbarui motivasi latihan kalian itu dengan keinginan terbesar kalian atau cita-cita kalian meraih mimpi yang tinggi. Maka jika kalian memiliki sebuah cita-cita atau keinginan, maka kalian akan terdorong untuk selalu berlatih dengan giat dan tekun untuk menggapai keinginan kalian tersebut. Coba nih, ya kan, semua hal yang berkaitan dengan cita-cita atau keinginan kalian di masa depan nanti dituliskan di catatan kecil atau di kertas yang besar sekalian, biar jika kalian sedang merasakan malas atau jenuh dalam aktivitas latihan atau aktivitas lainnya, coba kalian lihatlah catatan kalian tersebut. Mungkin catatan tersebut akan mengobati hal jenuh atau hal malas kalian, dan kalian akan termotivasi kembali dalam melakukan hal apapun itu, tak kecuali dalam berlatih, karena kita adalah seorang atlet. Dan kalian pastinya akan mulai bersemangat lagi dalam berlatih kan. Nah, dulu waktu saya di asrama, saya juga seperti kalian yang menuliskan keinginan kita di tembok besar-besar. Pertama kita ingin apa, kedua kita ingin apa. Nah, dari hal sekecil itulah yang akan membuat motivasi kita kembali tinggi lagi, memiliki sebuah kemampuan dan sebuah keinginan. Nah, tentunya kalian tidak inginkan kegiatan latihan kalian yang lakukan akan terkesan biasa-biasa saja ataupun tidak ada hasilnya karena ada salah satu motivasi latihan dari kita ini kurang. Nah, kalian harus ketahui, pada akhirnya motivasi akan menjadi sebuah pondasi paling penting dalam melakukan hal apapun itu, tak terkecuali dalam hal berlatih. Karena kita ini adalah seorang atlet, ya kita harus berlatih secara maksimal. Jika kita tidak berlatih secara maksimal, ya percuma saja, kita hanya buang-buang waktu saja, hanya merasakan capek, merasakan jenuh, ataupun nantinya akan merasakan kegagalan kalau tidak memiliki sebuah motivasi yang tinggi. Nah, jadikan keinginan terbesar kalian itu sebagai motivasi terbaik dalam menempuh segala hal yang akan kita lalui dalam hidup ini, termasuk dalam hal berlatih, agar kita berhasil di masa depan nanti. Nah, terakhir dari saya, marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam berlatih demi cita-cita dan impian besar kita yang menunggu kita di masa depan nanti. Lakukanlah semua itu dengan rasa cinta, ikhlas, serta tanggung jawab, karena diri kita sendirilah yang akan merasakan kepuasan tersebut, bukan orang lain, bukan saudara, bukan teman, bukan guru, dosen, ataupun pelatih kita. Ya, yang akan merasakan kepuasan jika kita berhasil nanti ya diri kita sendiri. Maka dari sekarang mulailah bekerja keras, mulailah memiliki sebuah motivasi jika kalian tidak ingin merasakan sebuah kegagalan. Nah, coba kalian bayangkan jika kita tidak berlatih secara maksimal, kita hanya latihan sebagai rutinitas atau formalitas saja, kita ya cuma capek, kita tidak akan mendapatkan hasil apapun ya.
ya percuma saja kita hanya buang-buang waktu kita di masa muda kita ini. Lebih baik kita lebih baik kita belajar belajar atau berlatih untuk masa depan kita nanti itu agar cerah, tidak suram, ya kan. Nah, intinya kalian tuh harus memiliki sebuah motivasi yang tinggi, karena motivasi inilah akan menyelamatkan kita di masa depan nanti. Coba ingat, sesuatu itu memang selalu tampak mustahil sebelum kita berhasil sebelum kita berhasil melakukan hal tersebut. Teruslah bekerja keras, karena selama kita bergerak tidak ada yang mustahil. Kadang hidup itu memang berjalan di luar nalar, tapi teruslah berjuang, karena biasanya potensi terbesar kita akan keluar saat kita menghadapi tekanan. Bagi kalian yang saat ini sedang berjuang, percayalah kita akan menjadi orang yang bisa membuat keajaiban di hidup kita. Teruslah punya impian, karena impian itu yang justru akan membawa kita mencapainya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, kepada para atlet kebanggaan Indonesia ini. Mungkin dari kata-kata saya tadi bisa memberi motivasi terhadap kalian, terhadap hal apapun itu, tak terkecuali dalam hal berlatih. Ingat semua, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.